Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita pada kali ini bertemu dalam rangka mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, setelah kemarin kita masuk ke materi peran pemerintah ya. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi, maka kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang mengenal hukum permintaan dan penawaran. Baik, pada hari ini kita coba melihat bagaimana sih munculnya hukum permintaan dan penawaran. Kita sering mendengar ini, permintaan, ada penawaran ya, tapi kadang memang kita belum sepenuhnya mengerti tentang hal tersebut. Teman-teman, hukum permintaan dan penawaran itu adalah teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi ya. Jadi ada teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang, dan pembeli yang menginginkan barang tersebut ya. Nah, jadi hukum permintaan dan penawar muncul karena itu. Ada teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual, yang mana kalau penjual berarti menjual barang ya, dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Nah, teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Jadi bagaimana keinginan orang atas suatu produk tersebut setelah mendengar harganya jadi gimana nih? Jadi ngambil atau enggak kayak gitu ya. Bisa ditolak no atau yes ya, kayak gitu. Nah, hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Ya. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkat atau menurun. Hal ini biasa terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor ya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana sih hukum dasar permintaan dan penawaran tersebut? Kedua hal tersebut didasari oleh 4 hukum. Nah, hukum-hukum inilah yang dijadikan sebagai fondasi dari teori ini. Hukum-hukum ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya. Karena di dalam hukum-hukum ini terdapat hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu terjadi. Nah, jadi para pelaku usaha dapat mengetahuinya dari hukum-hukum ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, coba kita melihat pembahasan hukum dasar penawaran dari berbagai keadaan ya. Saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi ya. Ini ke penawaran dulu. Jadi saat penawaran meningkat ya, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Jadi banyak orang nih nawar terhadap suatu barang, makin banyak, maka harga akan semakin tinggi. Namun jika penawaran terhadap suatu barang menurun ya, tawarannya menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah ya. Jadi tergantung penawaran. Itu hukum penawaran. Maka kita bisa mengatakan hukum penawaran adalah jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harganya akan semakin tinggi ya. Namun jika penawaran suatu barang tersebut menurun, maka harganya akan semakin rendah. Ya, jadi berbanding lurus di sini. Namun kalau hukum permintaan kebalikannya. Jika harga suatu produk sedang rendah, ya, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Itulah sisi dari konsumen. Jika harga suatu barang itu rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Namun sebaliknya, jika harga produk tersebut naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Nah, jadi kalau hukum penawaran kita melihat dari sisi penjual, ya. Tapi kalau hukum permintaan kita melihatnya dari sisi pembeli. Nah, nanti dari sisi yang berlawanan ini akan muncul harga keseimbangan, harga
yang pas antara permintaan dan penawaran. Nah, tadi hukum-hukum dasar untuk hukum permintaan dan penawaran ya teman-teman ya. Jadi Anda dapat melihat jika bunyi antara hukum permintaan dengan hukum penawaran sangatlah berbanding terbalik. Dan memang hal tersebut yang dibutuhkan agar tercapai suatu keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga. Tadi sudah kita menyinggung keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Nah, pada titik tertentu persediaan barang yang ada di pasaran tetap. Penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar, dilihat dari permintaan pada konsumen waktu itu. Tapi produsen, penjual, dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi penjual itu nggak dapat menambah harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar. Ya, ketika mereka melihat permintaan para konsumen waktu itu. Tapi yang bisa dilakukan oleh penjual atau produsen adalah mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah ditetapkan. Nah, sebenarnya boleh saja sih jika penjual ingin menaikkan harga barang melebihi harga yang ditetapkan oleh pasar. Ya, boleh banget. Namun hal ini akan berdampak buruk bagi pedagang tersebut. Apa dampaknya? Nggak laku ya. Jadi kalau harga barangnya di situ pasarannya adalah sekilo 30.000 dan dia menjual 35.000, silahkan. Mau menaikkan bahkan 100% jadi 70.000, silahkan. Tapi hukum pasar berlaku ketika itu. Maka dia nggak akan laku teman-teman. Orang lebih memilih pada penjual yang lebih murah. Nah begitulah rasional dari konsumen, mereka akan memilih harga yang lebih murah. Mengenai quality nanti akan beda lagi ya. Oh, saya mahal karena kualitasnya lebih bagus. Nah, bagaimana Anda membuktikan kualitasnya bagus? Yaitu seni Anda dalam berjualan nanti ya. Kalau ikan misalnya, harga ikan atau harga ayam. Ayam kan sama semuanya rata-rata ya. Kecuali memang kalau misalnya yang satu terlihat segar, yang satu terlihat tidak segar gitu. Boleh saja, silakan saja. Mungkin yang pasaran 30.000 tapi ada yang sini 25.000. Kok mungkin secara rasional konsumen akan bertanya-tanya kenapa lebih murah di sini. Oh, ternyata emang nggak segar gitu ya. Itu lain lagi. Nah, tidak akan terjadinya keseimbangan harga karena tidak ada konsumen yang mau membelinya. Terlebih harganya beda dari pasaran ya. Nah, jadi kalau hal itu terjadi, penjual menaikkan harga barang melebihi harga pasaran, maka tidak akan ada keseimbangan harga ya. Sehingga pedagang tersebut terancam kalah dengan para pesaingnya yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Oke, itu teman-teman ya keseimbangan harga. Nah, apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan harga? Keseimbangan harga di pasar bisa menjadi tinggi atau rendah tergantung dari beberapa hal. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan harga di pasar yaitu pajak dan subsidi. Pajak yang dikenakan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi tinggi. Ya, pasti itu. Produsen atau penjual tidak ingin ambil pusing dong dan membebani konsumen dengan beban pajak tersebut, ya. Oke, nah itu jadi teman-teman, contohnya barang-barang yang ada di bandara ya. Bandara kan mahal-mahal karena pajaknya tinggi. Nah, akibat keseimbangan di pasaran menjadi lebih tinggi, selanjutnya ada subsidi nih nanti yang merupakan lawan dari pajak. Subsidi yang diberikan kepada suatu produk menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi turun atau lebih rendah. Akibatnya harga keseimbangan di pasaran menjadi turun atau lebih rendah. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi misalnya pada kasus daging ayam atau daging sapi deh yang kadang memang harganya luar biasa tinggi ya. Nah, di saat itu harganya tinggi karena memang biaya produksi untuk sapi itu sendiri tinggi sehingga harga daging tinggi. Maka ketika pemerintah ingin memperhatikan konsumen, dalam hal ini konsumen yang membeli daging tersebut, maka supaya terjadi keseimbangan harga yang lebih rendah, disubsidilah peternak-peternak tadi, disubsidi sehingga harga daging tersebut menjadi turun ya.
itu keseimbangan harga ya teman-teman ya. Jadi apa yang mempengaruhi keseimbangan harga kalau ditanya pajak dan subsidi. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi turun atau naiknya permintaan atau penawaran ya juga sama ya. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan yaitu berubahnya harga suatu produk. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi permintaan mau naik mau turun adalah harga produk itu sendiri. Ya sesuai dengan hukum permintaan. Kalau harga produk itu turun, maka permintaan akan naik. Sebaliknya, kalau harga produk itu naik, maka permintaan akan turun. Itu faktor pertama yang mempengaruhi permintaan. Faktor kedua adalah harga barang lain. Itu mempengaruhi juga. Harga barang lain yang sepadan, ya, yang sepadan. Misal, kalau harga ayam sedang naik, maka permintaan terhadap ayam turun, ya. Maka ketika harga ikan yang sepadan ya untuk lauk pauk ya, sepadan ikan, harga ikan rendah, maka permintaan terhadap ayam akan turun ya karena ikan sedang rendah. Orang lebih beralih kepada ikan tersebut ya. Nah, itu jadi yang mempengaruhi permintaan juga adalah harga barang lain yang sepadan dengan barang yang sedang diteliti atau barang yang sedang dilihat ya. Yang ketiga, yang mempengaruhi permintaan adalah pilihan dari konsumen, choice ya. Ini mempengaruhi ya kalau choice-nya atau pilihan konsumen ke barang B, maka barang A permintaannya akan turun dong ya, sebaliknya. Nah, itu. Ada juga yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan ya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan terhadap barang tersebut bisa saja naik ya. Itu sudah menjadi lumrah. Semakin naik gaji orang, maka pengeluarannya juga akan makin besar. Karena permintaan terhadap barang, baik barang pokok maupun barang mewah itu semakin naik ya. Nah, itu jadi pendapatan. Sebaliknya, kalau pendapatannya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan turun. Selanjutnya, yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah anggota keluarga juga bisa mempengaruhi permintaan. Ya, semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan semakin tinggi. Ya, ada juga tadi sama ya, selera dengan pilihan sama ya. Jumlah produk pengganti sudah. Oke. Contoh misalnya saat harga sebuah skincare dan make up sedang turun, maka permintaan terhadap skincare dan make up tersebut menjadi meningkat ya. Itu sudah ya tadi harganya ya. Oke. Nah, itu hukum yang mempengaruhi permintaan ya teman-teman ya. Nanti coba kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba banyak menggali ya barang-barang substitusi, barang komplementer terkait atau kita kaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran seperti apa. Nah, fungsi permintaan, apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah sebuah data atau kajian matematis yang berguna untuk menganalisis harga dan perilaku konsumen. Jadi, fungsi permintaan ini muncul dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ya. Kalau digambarkan itu nanti Y sama dengan Fx ya. Y itu adalah permintaan sedangkan Fx itu adalah variabel-variabel berupa faktor yang mempengaruhi permintaan, mempengaruhi Y ya. Itu fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan secara matematis adalah Y sama dengan Fx. Saya ulangi, Y sama dengan Fx. Y adalah permintaan, mau permintaan daging ayam, mau daging sapi, permintaan terhadap buku dan lain sebagainya, Y. Sama dengan Fx. Fx itu adalah faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi permintaan, mempengaruhi Y ya. Oke, itu permintaan. Jadi hubungan antara harga dan permintaan misalnya kalau kita gambarkan Y permintaan Y, Fx-nya apa tadi? Harga, pendapatan, selera, jumlah anggota keluarga, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mau menghubungkan ketika harga yang lambangnya P misalnya ya dinaikkan,
maka permintaan Y akan turun ya. Seperti itu nanti kita menggambarkannya. Oke, itu teman-teman. Contoh misalnya, saya kasih contoh sebentar untuk hukum permintaan misalnya ya. Hukum permintaan. Seandainya ada sebuah toko kue menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko kue itu. Tapi tiba-tiba harga kue brownies tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Nah, ternyata hal tersebut sangatlah tidak benar. Karena kue brownies yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia. Karena para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi. Ya. Jadi karena kue brownies tadi harganya tinggi, maka permintaan terhadap kue tersebut akan menurun. Itulah contoh hukum permintaan. Pun dengan barang-barang lainnya ya. Iya, karena kita jangan gegabah juga kalau menaikkan harga dari barang yang memang sudah harganya sesuai pasaran ya. Hati-hati. Sebelum kita memang mempromosikan nilai lebih dari produk kita tersebut, nilai misalnya harga sebelumnya 35.000 jadi 40.000. Kenapa jadi 40.000 ini ya? Apakah harga produksi untuk kue itu jadi meningkat? Ya, meningkatnya karena harga-harga barang naik itu wajar ya, tapi tiba-tiba naik karena Anda yakin oh rasanya enak ya dan rasanya sama seperti biasanya, ya belum tentu ya. Karena ada produk-produk yang sepadan ternyata harganya sama atau bahkan lebih rendah ya. Itu teman-teman ya untuk hukum permintaan. Nah, jadi nanti kita coba di next pertemuan akan membahas tentang hukum penawaran juga. Plus permintaan akan kita lebih tajamkan terkait dengan barang-barang substitusi tadi, barang komplementer ya, antara gula dengan kopi misalnya seperti apa dan sebagainya. Begitu saja teman-teman untuk pekan ini tentang hukum permintaan. Pertanyaannya adalah sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Dan pertanyaan kedua, apa bunyi hukum permintaan? Ya, apa bunyi hukum permintaan? Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.